Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bertemu dengan Bu Susan dalam mata pelajaran sosiologi di kelas 12 semester 1. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh kalian, oleh masyarakat dan negara kita terkait dengan permasalahan sosial di tengah globalisasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui diskusi dan melalui pembelajaran yang kita lakukan ini nanti kalian dapat memiliki sikap dan menerapkan sikap tersebut terkait dengan menghadapi permasalahan sosial di tengah globalisasi ini. Dan sebelum kita membahas terkait dengan sikap-sikap ini, perlu Bu Susan ulas kembali terkait dengan permasalahan sosial di tengah globalisasi yang kemarin sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ada 10 permasalahan sosial di tengah globalisasi yang kemarin Bu Susan sudah sajikan. Yang pertama adalah culture lag, kemudian adalah anomi. Untuk culture lag dan culture shock ini merupakan suatu kondisi di mana masyarakat itu belum siap menerima segala bentuk perubahan yang ada. Misalkan ketika seseorang itu dihadapkan dengan telepon seluler yang memiliki kecanggihan dan memiliki fungsi yang bermacam-macam, ternyata masyarakat kita belum bisa menggunakannya dengan baik. Mereka hanya bisa memanfaatkannya untuk telepon ataupun untuk chattingan. Kemudian yang kedua, untuk anomi ini adalah suatu kondisi masyarakat di mana masyarakat itu tidak ada norma atau aturan yang jelas. Hal ini disebabkan karena globalisasi itu membawa perubahan di dalam masyarakat, di mana perubahan masyarakat itu mengenai lembaga-lembaga di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan masyarakat di dalam masyarakat itu. Aturan-aturan yang terkenai oleh perubahan-perubahan itu menyebabkan aturan atau norma lama yang ada di dalam masyarakat itu tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat yang ada sekarang, sehingga menyebabkan masyarakat itu tidak mau menerima lagi aturan-aturan yang lama, tetapi di dalam masyarakat itu ternyata belum mau mengesahkan aturan yang baru, sehingga masyarakat pun hidup dengan dua aturan yang baru dan aturan yang lama, dan menyebabkan masyarakat itu kehilangan pegangan sebenarnya aturan yang digunakan itu yang mana. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah munculnya berbagai macam kejahatan. Di dalam sosiologi ada 4 macam kejahatan yang dikategorikan. Yang pertama adalah kejahatan kerah putih atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum pejabat ataupun orang yang memegang jabatan tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah kejahatan terorganisasi. Ini biasanya kejahatan yang dilakukan oleh komplotan ataupun mafia-mafia yang melibatkan berbagai pihak ketika melakukan kejahatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kejahatan korporat ataupun kejahatan yang dilakukan oleh suatu badan ataupun mengatasnamakan suatu lembaga. Dan yang terakhir adalah kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban ini contohnya adalah judi. Kita tahu bahwasanya globalisasi ini melahirkan suatu bentuk judi yang modern yang kita sudah saksikan, bahwasanya judi itu bisa dilakukan secara online, terbukti dengan maraknya iklan-iklan ataupun tawaran-tawaran di dalam aplikasi yang mungkin kita sedang buka. Itu biasanya ada judi online ataupun kasino secara terbuka. Nah, selanjutnya ada cybercrime dan pelanggaran terhadap UU ITE. Nah, untuk cybercrime ini memanfaatkan kecanggihan teknologi. Contoh kasusnya adalah pada bulan Mei 2017 ada serangan terhadap sistem operasi Windows yang dilakukan oleh WannaCry, yang mana dia menginskripsi data vital suatu jaringan komputer dan meminta tebusan. Permasalahan sosial di tengah kuatnya arus globalisasi yang kelima adalah memudarnya otoritas suatu negara, dan yang keenam adalah memudarnya nasionalisme di dalam masyarakat suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh
adanya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional dari negara maju yang kemudian menanamkan ataupun mendirikan perusahaannya di negara berkembang, yang kemudian mengakibatkan banyak pekerja dari masyarakat kita yang kemudian bergabung di dalam perusahaan tersebut, yang kemudian membuat perusahaan-perusahaan itu semakin maju dan memberikan ketergantungan kepada suatu negara. Ketergantungan yang diberikan oleh perusahaan ini mengakibatkan negara itu tidak bisa mengatur lagi ataupun memberi batasan lagi terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional itu. Karena bagaimanapun negara itu akan membutuhkan perusahaan transnasional itu untuk semakin mengembangkan negaranya. Kemudian di sini untuk yang ketujuh adalah matinya kebudayaan lokal di suatu negara. Berdasarkan data UNESCO, globalisasi yang melanda dunia hingga tahun 2015 telah mematikan beberapa bahasa sekaligus kebudayaan dan kelompok etnis penggunanya. Nah, sekarang Bu Susan mau tanya, di sini adakah yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa Jawa kita kepada orang tuanya? Atau kalian selalu menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Jawa itu adalah bahasa ibu kita, bahasa yang digunakan oleh masyarakat kita terdahulu, masyarakat lokal kita terdahulu. Ketika kita sering menggunakan bahasa Indonesia dan kita tidak menggunakan bahasa Jawa, kita berarti melupakan bahasa kita, merupakan ibu kita, merupakan asal dari mana kita berasal. Dan perbandingannya ketika kita sudah melupakan bahasa Jawa kita, sekarang Bu Susan mau tanya, apakah kalian bisa berbahasa Korea, berbahasa Inggris? Pasti banyak dari kalian yang bisa ya. Ini contoh di mana kalian sendiri sudah mematikan budaya lokal. Maka dari itu, ayo kalian berbicara bahasa Inggris bisa, berbicara bahasa Jerman bisa, Jepang bisa, kemudian Korea juga bisa. Harusnya kita juga bisa berbahasa Jawa yang baik dan benar. Nah, kita lanjutkan terkait dengan data UNESCO ini tidak bisa dipungkiri. Contoh yang Bu Susan ambil adalah demam K-pop dan demam drama Korea. Ataupun K-drama, K-pop dan K-drama. Kalau K-pop itu musiknya, K-drama itu drama Koreanya. Nah, drama dan K-pop yang telah kita nikmati ini menjadikan Seoul ini ataupun menjadikan Korea ini sebagai pusat dari tujuan kita, pusat dari budaya di mana kita harus menjadi seperti itu, baik dari pakaiannya maupun cara dandan kita ataupun cara berpakaian, cara dandan ataupun make up, kemudian bentuk tubuh dan mungkin yang lainnya juga. Nah, kita bandingkan ketika tadi kalian Bu Susan menyampaikan bahwasanya demam K-pop ini memang merajai di masyarakat kita bandingkan apakah ketika ada wayang ada yang menonton, anak-anak muda antusias terhadap wayang? Tentu tidak kan, banyak yang tidak menyukai wayang dan menganggapnya sebagai hal yang membosankan. Kemudian ludruk Jawa Timur, apakah ada yang menonton? Jarang sekali yang menonton. Ya. Untuk fakta-fakta yang lebih lengkap nanti kalian bisa ulas kembali di materi yang sudah Bu Susan sampaikan kemarin. Kemudian di sini terkait dengan permasalahan di tengah kuatnya arus globalisasi, Bu Susan juga menyampaikan bahwasanya globalisasi ini erat kaitannya dengan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan. Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional ini tanpa disadari juga telah memberikan pencemaran terhadap lingkungannya karena biasanya mereka akan melakukan eksploitasi terhadap lingkungan di sekitar perusahaan itu. Kemudian globalisasi dan permasalahan kesehatan. Ini bisa ini disebabkan oleh globalisasi kesehatan di mana dengan adanya globalisasi ini semua negara itu bisa terkena suatu penyakit dari suatu negara lain. Misalkan yang kita rasakan wabah pandemi yang
dulunya hanya kita lihat di televisi, yang kemudian di internet, kemudian kita hanya membaca beritanya bahwa pandemi ini terjadi di Wuhan, ternyata kita sendiri, masyarakat kita dan masyarakat dunia belahan lainnya semua sekarang telah merasakannya. Kemudian marginalisasi dalam hal ini kaitannya dengan kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nasional ini, yang kemudian mereka berusaha ataupun berlomba untuk meningkatkan kemajuan di bidang ekonominya, tetapi mereka mengabaikan kepentingan-kepentingan lain seperti kemanusiaan, perdamaian, kebersamaan, demokrasi, dan kesejahteraan nasional. Berikut tadi permasalahan-permasalahan di tengah kuatnya arus globalisasi. Namun yang perlu kita ketahui, apakah kalau ada banyak permasalahan di tengah kuatnya arus globalisasi itu lantas kita tidak boleh menerima ataupun kita harus menutup globalisasi ini? Nah, di sini Bu Susan menyampaikan ini akan menjadi topik bahasan kita untuk menghadapi permasalahan sosial di tengah globalisasi ini. Sebenarnya ada 3 reaksi yang biasanya diberikan oleh masyarakat, di mana masyarakat itu biasanya menerima dengan baik segala macam pengaruh globalisasi itu dan mengubahnya sehingga sesuai dengan cocok dengan selera kebudayaan dan dapat diterima oleh masyarakat suatu bangsa. Misalkan panggilan terhadap orang tua. Dulu di masyarakat kita panggilan terhadap orang tua itu biasanya adalah bapak, ibu, nah kemudian berkembang ayah, bunda. Nah sekarang kalau kita lihat bukannya hanya ayah bunda, tetapi kita bisa umi, abi, kemudian dad, kemudian mom, yang itu berasal dari film-film yang kita tonton ataupun adopsi dari teknologi informasi yang kita saksikan di masyarakat kita. Kemudian masyarakat suatu bangsa mencampur unsur-unsur global dan menghasilkan penemuan baru. Ini contohnya adalah misalnya dalam dunia pendidikan di Indonesia yang kemudian menggunakan kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi wajib dikuasai oleh siswa-siswa Indonesia sehingga bisa bersaing dengan masyarakat global di seluruh penjuru dunia. Kemudian beberapa kelompok religius dan etnik berusaha untuk mencegah terjadinya globalisasi ataupun menolak globalisasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, terkait dengan reaksi-reaksi yang diberikan oleh masyarakat itu, sikap yang harus kita berikan ataupun upaya untuk mengarah kepada kondisi yang seperti yang diharapkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada permasalahan sosial di tengah kuatnya arus globalisasi tadi, Bu Susan sudah menyampaikan bahwasanya ada satu masalah, yaitu culture lag. Ini terkait dengan ketidaksiapan oleh masyarakat menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini, harapannya nanti masyarakat itu siap menerima segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini bisa dilakukan dengan pemberian pendidikan ataupun memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat itu untuk mengikuti pendidikan, kemudian meningkatkan mutu layanan pendidikan, kemudian memperbaiki kurikulum sekolah dan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan untuk pelayanan terhadap pendidikan ini di tengah kuatnya di tengah permasalahan pandemi yang sekarang kita hadapi ini juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalkan meningkatkan kualitas tenaga pengajarnya ataupun bisa melakukan berbagai cara sehingga nanti masyarakat itu bisa menerima pendidikan secara lebih baik. Nah,
Kemudian selain itu, untuk menghadapi permasalahan itu kita bisa melakukan revitalisasi kearifan lokal. Hal ini dilakukan agar budaya lokal itu tidak semuanya hilang, tidak luntur. Untuk revitalisasi budaya lokal ini ataupun kearifan lokal ini bisa seperti menghidupkan kembali, kemudian menyesuaikan lagi budaya-budaya lokal yang ada di dalam masyarakat dengan budaya yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi masyarakat muda itu bisa lebih menerima dengan baik budaya-budaya lokal yang terdahulu sudah ada di dalam masyarakat. Nah, begitu yang Bu Susan bisa sampaikan terkait dengan sikap-sikap yang harus kita berikan terhadap permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalian bisa ini memberikan alternatif juga, nanti bisa diberikan di kolom komentar. Dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tonton video ini. Terima kasih. Kita minggu depan ulangan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.